Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan dan jangan lupa belajarnya. Hari ini merupakan PJJ pertama Mapel IPA di semester 2. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali PJJ pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anak, untuk materi pertama yaitu partikel materi yang meliputi yang A, atom, unsur, ion, dan molekul. Nomor 1, atom. Atom yaitu bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi dan memiliki sifat yang sama dengan unsur tersebut. Nah, atom ini ada beberapa teori dari para ahli. Nanti bisa kalian bandingkan. Yang pertama dari Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa materi bersifat diskontinu, artinya dapat dibelah secara terus-menerus. Yang kedua, Demokritus dan Leukipos pada tahun 467 sampai 370 sebelum Masehi. Beliau mengatakan bahwa atom itu terdiri dari dua kata. Yang pertama A artinya tidak, tomos artinya terbelah. Jadi atom menurut beliau diartikan bahwa bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibelah atau dibagi. Kemudian yang ketiga, John Dalton tahun 1766 sampai 1844 dalam bukunya New System of Chemical Philosophy berisi 1. Zat terdiri dari partikel yang dinamakan atom. Atom tidak dapat dibelah menjadi partikel yang lebih kecil. 3. Atom-atom dari suatu unsur mempunyai sifat dan massa yang sama. 4. Unsur berbeda, massa atomnya juga berbeda pula. Berarti ini hampir sama dengan pendapat Aristoteles, ya, bahwa atom itu dengan Demokritus dan Leukipos, bahwa atom itu tidak dapat dibagi lagi. Nah, teori Dalton ini berhasil menerapkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Berikutnya yang keempat, ilmuwan J.J. Thomson pada tahun 1856 sampai 1940. Beliau mengatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang tersusun dari proton atau muatan positif dan elektron atau muatan negatif yang tersebar merata di seluruh atom. Nah, jumlah muatan positif atau proton maupun negatif atau elektron sama, sehingga atom bermuatan netral. 3. Elektron dapat berpindah, sedangkan proton tidak dapat berpindah.
Yang kelima, ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford pada tahun 1871 sampai 1937. Beliau mengatakan bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jadi dalam hal ini protonnya berada di sebelah dalam, kemudian dikelilingi oleh elektron di sebelah luarnya. Nah, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga benda bersifat netral. Inti atom dan elektron saling tarik-menarik sehingga elektron tetap berada dalam lintasannya. Ya, jadi intinya menurut Ernest Rutherford bahwa atom terdiri dari dua bagian, yaitu satu inti atom berisi proton, kemudian yang kedua lintasan elektron berarti berisi elektron-elektron. 6. Niels Bohr pada tahun 1913. Beliau mengatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti, tidak memancarkan energi. Nah, lintasan elektron disebut kulit atom. Nah, dalam kulit atom, elektron berada pada tingkatan energi tertentu atau stasioner. Nah, ini contoh gambar atom. Jadi di sini di tengah-tengah ini ada muatan positif dan netral. Muatan positif namanya proton, yang netral ini neutron. Kemudian yang mengelilingi inti ini namanya elektron atau muatan negatif. Ya. Jadi di sini proton dan neutron terikat kuat di dalam inti atom sehingga tidak dapat berpindah. Sedangkan elektron ini berada pada lintasannya yang disebut kulit atom. Elektron ini dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Kemudian penulisan nomor atom. Perhatikan dilambangkan X, sebelah kiri atas ini A, sebelah kiri bawah Z. X menunjukkan lambang atom. A melambangkan nomor massa, Z melambangkan nomor atom. Nomor atom, apa itu nomor atom? Nomor atom menunjukkan jumlah proton dan elektron pada suatu atom. Jumlah proton dan elektron pada suatu atom. Sedangkan nomor massa menunjukkan jumlah proton dan neutron pada suatu atom. Berarti nomor massa itu menunjukkan yang ada pada inti ya, proton dan neutron itu kan terikat kuat di dalam inti atom. Itu nomor massa. Materi yang kedua, unsur. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana atau tidak dapat diubah menjadi zat kimia lain dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Pada tahun 2005 sudah ditemukan kurang lebih ada 118 unsur yang terbagi menjadi dua, yaitu 93 unsur alami, kemudian 25 unsur buatan.
Unsur yang ada pertama kali di dunia contohnya oksigen, karbon, dan hidrogen. Sedangkan unsur buatan ini pertama kali dibuat pada tahun 1973 namanya magnesium. Nah, seluruh unsur buatan ini atau unsur sintetik merupakan unsur radioaktif. 3. Ion. Ion yaitu suatu atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik negatif yang disebut anion dan positif yang disebut kation. Jadi ion dibagi menjadi dua. Satu anion. Anion yaitu ion yang bermuatan listrik negatif, terbentuk jika suatu atom menangkap atau menerima elektron. Contohnya ini ya. Kemudian kation yaitu ion yang bermuatan positif, terbentuk jika suatu atom melepaskan elektron. Nah, peristiwa terlepasnya atau masuknya elektron pada sebuah atom disebut ionisasi. Nomor 4, senyawa. Senyawa yaitu suatu zat yang dibentuk oleh dua atau lebih unsur dengan perbandingan tetap yang menentukan susunannya. Ciri-ciri dari senyawa antara lain: 1. Terbentuk dari gabungan unsur melalui reaksi kimia. Yang kedua, unsur penyusun senyawa bergabung dengan perbandingan tertentu. 3. Dapat diuraikan dengan reaksi kimia. 4. Senyawa mempunyai sifat baru yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Contohnya senyawa air, H2O. Air terbentuk dari unsur hidrogen yang merupakan atau yang wujudnya gas, dan oksigen juga wujudnya gas. Tetapi ketika hidrogen dan oksigen ini bergabung menjadi air, air wujudnya cair. Maka dikatakan sifat baru berbeda dengan unsur penyusunnya. Kelima, molekul. Molekul yaitu gabungan dari dua atau lebih, baik atom-atom yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Molekul unsur yaitu molekul yang disusun oleh atom-atom yang sejenis. Contohnya molekul gas nitrogen, lambangnya N2. Berarti ada dua unsur nitrogen. Jadi angka di belakang yang mengikuti ini menunjukkan banyaknya atau jumlah unsur. Molekul gas hidrogen H2, berarti gas hidrogen ini terbentuk dari dua unsur hidrogen. Kemudian sulfur atau belerang S8. Ya, jadi unsur belerang sebanyak 8. Kemudian molekul senyawa, yaitu molekul yang disusun oleh atom-atom yang tidak sejenis. Contohnya H2O. Berarti di sini ada unsur H dan ada unsur O, berbeda ya. HCl berarti tersusun atas hidrogen dan klor. Kemudian NH3 berarti terdiri dari unsur 1 unsur nitrogen dan 3 unsur hidrogen. Asam sulfat H2SO4, 2 unsur hidrogen, 1 unsur sulfur, dan 4 unsur oksigen.
Berbeda ya antara hidrogen, sulfur dan oksigen bergabung jadi satu, berarti namanya molekul senyawa. 3 unsur hidrogen bergabung dengan satu unsur nitrogen. Berbeda nitrogen dengan hidrogen membentuk molekul senyawa. Keenam, campuran. Campuran yaitu gabungan beberapa zat yang berlainan jenisnya dengan perbandingan tidak tetap. Zat-zat yang tergabung dalam campuran tanpa melalui reaksi kimia dan masih mempunyai sifat-sifat zat penyusunnya. Sehingga ciri-ciri dari campuran antara lain: 1. Terdiri atas 2 jenis zat tunggal atau lebih, mempunyai sifat aslinya, terbentuk melalui perubahan fisika, tidak mempunyai komposisi tetap, komponen penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. 3 macam campuran menurut sifat zat penyusunnya. 1. Campuran homogen, disebut juga larutan. Larutan ini memiliki susunan pada seluruh bagiannya sama. Ciri-cirinya bening, tembus pandang, dan tidak terjadi endapan. Sebagai contoh, larutan gula, larutan garam, larutan teh, dan lain-lain. Yang kedua, campuran heterogen atau disebut juga suspensi. Suspensi ini memiliki perbandingan susunan setiap bagiannya tidak sama. Komponen penyusunnya masih dapat dibedakan dan tampak masing-masing sifatnya. Cirinya dapat dipisahkan melalui penyaringan sehingga terjadi endapan. Contohnya air kapur, air lumpur, air santan, cat, sabun, dan lain-lain. Ketiga, koloid. Koloid yaitu campuran yang ukuran partikel terlarut berada di antara larutan dan suspensi. Ukurannya 10 sampai 7 sampai 5. Hubungan antara atom, ion, dan molekul. Ya, tadi atom yaitu bagian terkecil dari suatu unsur atau partikel. Kemudian ion yaitu sebuah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Dapat bermuatan negatif, dapat bermuatan positif. Atom yang bermuatan negatif disebut anion, atom yang bermuatan positif disebut kation. Kemudian molekul yaitu gabungan dari atom-atom yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Gabungan dari atom-atom yang sejenis dinamakan molekul unsur. Gabungan dari molekul-molekul yang tidak sejenis atau berbeda jenis disebut molekul senyawa. Nah, perhatikan, ini ada beberapa contoh. Nama produk, rumus kimia, dan komponen penyusunnya. Air, rumus kimianya H2O. Komponen penyusunnya yaitu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Garam dapur, NaCl. Ya. Natrium klorida, terdiri dari natrium dan klorida. Karbon dioksida, CO2. Berarti komponen penyusunnya terdiri dari karbon dan oksigen. Asam klorida HCl. H itu hidrogen, Cl itu klor atau klorida. Kemudian asam sulfat
H2SO4, H hidrogen, S sulfat, O oksigen. Nah, kiranya untuk hari ini materi yang Ibu sampaikan cukup sampai di situ dulu. Kita lanjutkan lain waktu. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa belajar ya. Kemudian ini soal-soal latihannya dikerjakan. Ya. Nah, ini soal-soalnya dikerjakan. Tetap semangat ya. Tetap jangan lupa belajar, berdoa, kemudian jaga kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.